CADV Storytelling mempersembahkan sebuah karya besar dari S.H. Mintarja dengan judul Mata Air di Bayangan Bukit. Cerita ini mengisahkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang erat menjadi satu dengan kemunafikan, dibungkus dengan cerita-cerita silat yang menegangkan. Latar cerita tersebut tak jauh dari sejarah kerajaan-kerajaan di masa silam. Selamat menikmati. Pada episode yang lalu dikisahkan bahwa ketika Kiai Kanti menyentuh anak gadisnya, maka tiba-tiba saja Swasti telah memeluknya. Terasa di dada ayahnya. Nafas Swasti memburu seperti detak jantungnya. Sambil menepuk punggung anaknya, Kiai Kanti berkata, "Sudahlah Swasti, beristirahatlah. Kau sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik, meskipun bukan yang terbaik, karena kedua lawanmu telah kau bunuh." Swasti tidak menjawab. Ketika ayahnya kemudian memegang pundaknya dan mendorongnya duduk di bawah sebatang pohon besar, Swasti seolah-olah tidak mempunyai sikap lagi menghadapi kenyataan itu. "Beristirahatlah Swasti, kau tentu lelah." Swasti mengangguk, sementara ia melihat ayahnya telah memungut pisau belatinya dari tubuh lawannya dan menusukkan ke tanah beberapa kali, sehingga darah yang melekat telah menjadi bersih karenanya. "Inilah senjatamu, nanti kau dapat mencucinya di parit di bawah telaga itu," desis ayahnya. Swasti hanya mengangguk saja, namun ia masih gemetar seperti juga nafasnya masih saling memburu di lubang hidungnya. "Kau dapat mengatur pernafasanmu, kau harus menjadi tenang dan mengerti seluruhnya atas peristiwa yang baru saja kau alami," berkata ayahnya. Swasti mengangguk. Dicobanya untuk menguasai pernafasannya dan mengaturnya perlahan-lahan. Akhirnya Swasti berhasil menenangkan dirinya. Nafasnya mulai teratur dan detak jantungnya pun mulai menurun. Namun dalam badai itu, selagi ia duduk tenang dan menguasai diri sepenuhnya, perasaannya telah terganggu oleh suara di kejauhan. Lamat-lamat Swasti mulai mendengar lagi suara kentongan dalam irama yang tidak teratur. "Suara kentongan itu, ayah," desis Swasti. Ayahnya mengerutkan keningnya, katanya, "Agaknya anak yang dicari itu masih belum diketemukan, dan mereka akan tetap mencari meskipun sampai 3 hari 3 malam. Baru setelah 3 hari 3 malam mereka tidak menemukannya, maka mereka akan menganggap anak itu benar-benar hilang, dan mereka pun akan melakukan upacara seolah-olah anak itu sudah meninggal." "Ayah," tiba-tiba saja Swasti bangkit. "Apakah mereka mencari anak itu?" Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Dipandanginya anak muda yang terbaring, tetapi ia tidak pingsan lagi. Ia tertidur karena sentuhan tangan Kiai Kanti sebelum ia mengerti apakah yang telah terjadi atasnya. Kiai Kanti mengangguk-angguk, katanya, Mungkin anak itulah yang dicarinya. Jadi, apakah kita akan mengatakannya kepada mereka bahwa kita telah menemukannya di sini?" Kiai Kanti menjadi ragu-ragu. Kemudian katanya, "Jika demikian, maka akan timbul banyak pertanyaan tentang anak itu. Jika anak itu sadar, ia akan mengatakan bahwa ia telah dibawa oleh 2 orang Pusparuri, dan orang-orang padukuhan itu pun akan mengusut pula di mana kedua orang Pusparuri itu, terutama Daruwerdi.
Agaknya ia memang mempunyai hubungan dengan pimpinan perguruan Pusparuri, meskipun tidak diketahui sepenuhnya oleh orang-orang Pusparuri sendiri. Jadi, apakah yang sebaik yang kita lakukan dengan anak muda itu, Ayah? Bertanya Swasti. Tiba-tiba wajah Kiai Kanti menjadi cerah. Sambil tersenyum, ia berkata, "Marilah kita bermain-main dengan orang-orang padukuhan Lumban. Kita akan menghilangkan jejak yang dapat menumbuhkan kecurigaan orang-orang padukuhan. Kita akan membawa anak muda itu dan menyerahkan kembali kepada orang-orang Lumban tanpa menampakkan diri." "Maksud Ayah?" "Kita bawa anak muda itu dan kita letakkan di bawah pohon randu alas di ujung padukuhan sebelah utara. Di batas hutan perdu kita akan dengar mudah bersembunyi agar tidak dilihat oleh orang-orang Lumban yang sedang mencari anak itu. Bagaimana jika mereka tidak mencarinya ke randu alas itu? Aku akan membawa titikan dan membuat api. Dengan sepercik belerang, maka api emput itu akan menyala seperti jika kita menyalakan perapian. Api belerang yang kebiru-biruan itu akan mengundang perhatian mereka. Apakah mereka akan melihat api belerang yang kecil itu? Mudah-mudahan. Aku mengira bahwa mereka masih akan berputar-putar di seluruh padukuhan Lumban Wetan dan Lumban Kulon serta sekitarnya. Pada suatu saat, tentu ada sekelompok dari mereka yang akan lewat di dekat randu alas itu, meskipun sudah 4-5 kali mereka lewati." Swasti mengangguk-angguk, katanya, "Marilah kita coba, Ayah. Tetapi bagaimana membawa anak muda itu?" Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Nampaknya ia pun mulai memikirkan bagaimana membawa anak yang tertidur itu. Tentu tidak mungkin untuk menyadarkannya, kemudian mengajaknya turun. Dengan demikian, ia tentu akan bercerita tentang hutan yang dihuni oleh 2 orang ayah dan anak gadisnya. "Swasti," berkata ayahnya, "meskipun aku sudah menjadi semakin tua, tetapi agaknya aku masih kuat mengangkatnya turun sampai ke ujung padukuhan itu." Swasti termangu-mangu sejenak, namun katanya kemudian, "Aku tentu juga dapat membantu ayah. Agaknya aku pun kuat mengangkatnya di atas bahu. Tetapi itu tidak pantas, ia seorang anak muda." "Ah," Swasti mendesah. Sejenak kemudian, Kiai Kanti pun mencoba mengangkat anak muda itu di atas pundaknya. Kemudian membawanya melangkah beberapa langkah. "Tidak terlalu berat, Swasti. Agaknya aku akan dapat membawanya turun tanpa kesulitan." Swasti memandang ayahnya sejenak, tetapi ia tidak berkata sesuatu. Keduanya pun kemudian menuruni tebing pegunungan yang sudah tidak begitu tinggi, meskipun kadang-kadang curam, tetapi kadang-kadang bagaikan sudah disediakan tangga-tangga batu padas. Tetapi keduanya dapat memilih jalan yang tidak terlalu sulit untuk mencapai dataran di bawah. Ternyata bahwa Kiai Kanti yang tua itu masih cukup kuat dan tangkas. Bagaimanapun, ia adalah seorang yang mumpuni, seorang yang memiliki kekuatan melampaui kekuatan orang kebanyakan. Dan ia pun mempunyai daya tahan melampaui orang kebanyakan pula. Tanpa mengalami kesulitan, Kiai Kanti dan Swasti pun kemudian telah berada di dataran di bawah Bulut. Kemudian dengan hati-hati mereka membawa anak yang tertidur nyenyak itu ke bawah sebatang randu alas yang besar dan berdaun rimbun. "Letakkan di gerumbul di bawah pohon itu, Ayah," desis Swasti. "Mudah-mudahan anak itu tidak dipatuk ular. Ia tidak bergerak-gerak. Tentu ia tidak akan dipatuk ular. Jadi
Apakah ia akan kita biarkan tidur terus dan tidak ada yang akan dapat membangunkannya? Aku kira jeliteng yang sombong itu akan dapat membangunkannya. Tetapi biarlah kita menunggu sampai kita yakin akan diketemukan. Kemudian kita bangunkan anak itu. Sementara itu kita bersembunyi baik-baik. Terserah saja kepada ayah, desis Swasti. Kiai Kanti pun kemudian meletakkan tubuh Kuncung di dalam gerumbul yang tidak terlalu rimbun. Dengan sengaja ia membiarkan kaki anak muda itu terjulur. Kita menunggu. Aku yakin bahwa salah satu kelompok dari mereka yang mencari anak yang hilang itu akan datang lagi ke bawah pohon randu alas yang besar ini. Tetapi bagaimanakah jika yang sebenarnya mereka cari bukan anak ini, ayah? Bertanya Swasti. Siapapun juga, tetapi kita telah mengembalikan anak yang malang ini kepada keluarganya. Sementara kita masih mempunyai pekerjaan mengubur 2 sosok mayat yang kita tinggalkan di hutan itu. Swasti mengangguk-angguk. Jawabnya, mudah-mudahan kelompok yang kita dengar suara kentongan dan tetabuhannya itu menuju kemari. Beberapa saat lamanya keduanya menunggu. Tetapi ternyata kelompok pertama dari orang-orang yang mencari anak yang diculik hantu itu tidak lewat di bawah pohon randu alas itu. Namun beberapa saat kemudian kelompok yang lain telah mendekat pula. Suaranya ribut sekali, ayah, desis Swasti. Ya, mereka memukul apa saja yang mereka dapat. Kentongan, tambir, tampa, dan mungkin potongan-potongan besi dan senjata. Mereka membunyikan asal saja, menyembunyikan tanpa irama tertentu. Nah, kalau kelompok yang kemudian ini nampaknya benar-benar akan melalui jalan ini, gumam Swasti. Untuk sesaat lagi mereka menunggu. Sejenak kemudian mereka melihat beberapa buah obor muncul dari padukuhan. Mereka melalui jalan bulak yang semakin lama menjadi semakin dekat dengan pohon randu alas itu. Aku akan menyalakan api yang berwarna biru agar mereka tertarik dan datang kemari, berkata Kiai Kanti. Kiai Kanti pun kemudian menyalakan api dengan titikan dan seperikil belerang. Api yang berwarna kebiru-biruan telah menyala. Dengan menggerakkan api itu, maka Kiai Kanti mengharap bahwa api itu akan menarik perhatian. Mereka akan mengira api ini kemamang yang terbang mengitari pohon randu alas ini, desis Kiai Kanti. Jika demikian, mereka akan takut mendekat, desis Swasti. Tidak, jika mereka seorang-seorang, mereka memang akan takut mendekat, tetapi bersama-sama mereka akan merupakan kelompok pemberani yang justru akan datang untuk melihat apakah yang terdapat di bawah pohon randu alas ini. Ternyata beberapa orang yang berjalan di bulak itu benar-benar melihat sepercik api berwarna kebiru-biruan. Api yang seolah-olah terbang berputaran mengelilingi pohon randu alas. Karena Kiai Kanti memang membawa api di atas sebuah kulit kayu mengelilingi pohon randu alas itu. Api yang tidak begitu besar, tidak lebih dari sekepalan tangan. Namun dapat dilihat dari bulak yang pendek, yang tidak begitu jauh dari pohon randu alas itu. Dan api itu mempunyai warna yang khusus. Karena itu, maka seperti yang diharapkan, maka nyala api yang kebiru-biruan itu benar-benar telah menarik perhatian. Hei, kau lihat api di bawah pohon randu alas itu? Desis seseorang yang sedang memukul sepotong besi dengan potongan besi yang lain. Seorang yang memukul kentongan di sebelahnya mengerutkan keningnya. Ia pun telah melihat api yang kebiru-biruan itu. Maka katanya, "Ya, api itu agak aneh. Apakah api itu mempunyai arti yang khusus?"
Mungkin sekali, sahut yang lain. Api belerang itu akhirnya telah menarik perhatian seluruh kelompok pencari anak yang hilang itu. Seorang yang berambut putih berdesis, "Menarik sekali. Apakah benar cahaya yang kebiru-biruan itu mempunyai arti khusus?" "Mungkin sekali," sahut yang lain. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah mata air di bayangan bukit pada kesempatan lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.